Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel non-penelitian. Langsung saja. Definisi artikel non-penelitian adalah karya ilmiah yang tidak berdasarkan hasil penelitian langsung seperti eksperimen, survei, atau observasi langsung. Isi artikel bersumber dari kajian teori, pendapat penulis, analisis konsep, serta literatur yang sudah ada. Selanjutnya ada tujuan artikel non-penelitian. Yang pertama, ada memberikan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, ada mengulas suatu fenomena berdasarkan teori atau pendapat ahli. Yang ketiga, menyampaikan opini atau argumen penulis secara logis. Yang keempat, mengembangkan wawasan pembaca tentang topik tertentu. Yang kelima, mengajak pembaca untuk berpikir kritis. Selanjutnya ada struktur artikel non-penelitian. Yang pertama ada judul. Judul ini mencerminkan topik utama bersifat provokatif dan singkat. Umumnya tidak lebih dari 12-14 kata. Yang kedua ada nama penulis dan institusi. Dicantumkan nama penulis tanpa gelar akademik dan sertakan institusi asal serta alamat email untuk penulis utama. Yang ketiga ada abstrak. Abstrak ini adalah ringkasan singkat artikel yang mencangkup latar belakang, tujuan, pembahasan, dan kesimpulan. Biasanya 150-200 kata di abstrak itu. Yang keempat ada kata kunci. Kata kunci ini mencangkup istilah-istilah penting yang memudahkan mengindeksikan dan menunjukkan tema utama tulisan. Biasanya kata kunci berkisar 3-5 kata. Ada pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan yang akan dibahas, dan tujuan penulisan artikel. Yang ke-6, pembahasan. Bagian inti yang berisi analisis pemikiran kritis dan argumen penulis untuk mendukung posisinya terhadap permasalahan. Yang ke-7, kesimpulan. Kesimpulan itu adalah rangkuman dari pokok-pokok bahasan dan pandangan akhir penulis. Yang terakhir ada daftar pustaka atau rujukan, daftar semua sumber yang dirujuk dalam artikel sesuai dengan gaya penulisan yang ditentukan. Jadi, kan kita sudah menjelaskan dari bab 1 sampai bab 3. Nah, itu kan pasti kita mencari di sumber-sumber dari web atau apapun itu, kita masukkan di bawah dari artikel tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan artikel non-penelitian. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, merumuskan tujuan penulisan. Ketiga, mengumpulkan sumber literatur. Keempat, menyusun kerangka tulisan outline. Yang kelima, menuliskan artikel secara sistematis. Keenam, melakukan revisi dan penyuntingan. Ketujuh, publikasi atau pengumpulan artikel. Nah, adapun karakteristik artikel non-penelitian. Yang pertama, tidak memuat data penelitian lapangan, tidak menyertakan metode, teknik pengumpulan data, atau hasil penelitian empiris. Yang kedua, berbasis literatur dan pemikiran penulis. Informasi berasal dari buku, jurnal, artikel, teori, atau pendapat penulis yang disusun secara logis. Yang ketiga, bersifat deskriptif atau argumentatif. Penulis menguraikan topik, menjelaskan fenomena, serta menyampaikan pendapat atau analisis secara runtut. Yang keempat, menggunakan bahasa formal dan sistematis. Meskipun tanpa riset lapangan, artikel tetap menggunakan gaya penulisan ilmiah yang jelas, objektif, dan rapi. Kelima, struktur lebih fleksibel sesuai dengan tujuan tulisan, tidak memiliki format baku seperti artikel ilmiah. Penulis juga bebas mengatur alur tulisannya. Di sini saya mempunyai artikel yang saya tulis sendiri. Mengapa saya memilih artikel non-penelitian dengan judul tersebut? Karena topik sistem informasi akuntansi atau SIA dalam persediaan dan penjualan sangat relevan dengan perkembangan dunia bisnis di masa sekarang. Perusahaan saat ini membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan real-time, sehingga SIA menjadi fondasi penting dalam mengambilkan keputusan. Artikel non-penelitian dipilih karena lebih fleksibel, memungkinkan Anda menggabungkan teori, pendapat ahli, dan analisis krisis tanpa harus menggunakan atau melakukan penelitian lapangan. Selain itu, topik ini memiliki literatur yang kuat dan mudah dianalisis dengan pendekatan teoritis. Judul tersebut juga memberikan ruang luas untuk menjelaskan bagaimana SIA ini tidak hanya membantu proses pencatatan, tetapi juga mempengaruhi efisiensi operasional, pengendalian internal, hingga strategi bisnis perusahaan. Dengan demikian, tulisan ini dapat memberikan wawasan mendalam meskipun tanpa data empiris. Nah, di dalam artikel ini saya membahas tentang bagaimana sistem informasi akuntansi berfungsi sebagai alat utama dalam mencatat, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan, terutama terkait persediaan dan penjualan. Dalam pengelolaan persediaan, SIA memungkinkan perusahaan memantau stok barang secara real-time sehingga resiko kehabisan atau kelebihan barang dapat diminimalkan. Informasi yang cepat dan akurat membantu manajemen mengatur pengadaan barang, menekan biaya penyimpanan, dan menjaga kelancaran proses produksi maupun distribusi. Pada sisi penjualan,
SIA berperan mencatat transaksi secara otomatis dan sistematis, sehingga perusahaan dapat memiliki tren penjualan, mengevaluasi performa produk, dan menemukan peluang pasar baru. Data penjualan yang terstruktur mendukung penyusunan strategi pemasaran, serta meningkatkan layanan kepada pelanggan melalui informasi yang lebih transparan. Selain itu, SIA memberikan dampak besar terhadap pengendalian internal. Sistem yang terintegrasi mengurangi peluang kesalahan dan kecurangan, meningkatkan akurasi laporan keuangan, serta membantu perusahaan memenuhi standar dan regulasi akuntansi. Secara keseluruhan, penerapan SIA memberikan keunggulan kompetitif karena mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki pengendalian proses bisnis, dan memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan ya.